Anto nggak tahu kalau Wati sakit. Wati minta tolong sama emak, boleh? Titip Anto. Ya Nek, Nenek rusak Nenek. Gak mau makan ini. Apa itu Nek? Nenek jarang. Banget, keren. Tapi Mama janji beliin game. Tapi kamu juga harus janji, gak boleh nakal di rumah nenek. Pinjem dong. Pelit banget. Mana toiletnya Nek? Aku udah gak kuat. Nenek, Nenek masih di situ kan? Mau Kentucky. Yang begini Nek. Nenek masih hidup kan? Mama. Mama. Nenek. Nenek. Ternyata Nenek khawatir juga sama aku. Ngelihat Putri nggak, Nek? Udin tolongin Pak Udin, cariin Putri. Pak Udin belum pulang. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuk dan lautan cahaya lampu merkuri, selalu menjadi rumah yang riuh bagi Anto Kecim di usianya yang baru menginjak 10 tahun. Dunia Anto diukur dari deratan gedung pencakar langit yang bisa ia lihat dari jendela kamarnya. Kenyamanan pendingin ruangan, rentetan mainan modern yang selalu diperbarui setiap bulan, dan suapan makanan siap saji yang selalu tersedia di meja makan. Baginya, kenyamanan adalah sebuah kepastian, sesuatu yang mutakhir dan tidak akan pernah habis. Namun, roda kehidupan berputar tanpa permisi. Badai finansial yang hebat menghantam keluarganya Mbak Petil di siang bolong. Bisnis ayahnya bangkrut total, menyisakan tumpukan utang yang memaksa mereka merelakan segala aset yang dimiliki, rumah mewah, mobil, hingga tabungan masa depan. Di tengah kekacauan dan keputusasaan itu, orang tua Anto harus mengambil keputusan pahit demi menyelamatkan masa depan putra tunggal mereka. Mereka harus fokus menata ulang puing-puing kehidupan di ibu kota, yang berarti Anto tidak bisa ikut dalam proses perpindahan yang serba tidak pasti itu. Satu-satunya tempat aman yang tersisa adalah sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah, tempat di mana ibu dari ayahnya, Nenek Mariam, tinggal sebatang kara. Hari keberangkatan itu menjadi memori yang paling menyakitkan bagi Anto Kecim. Dengan sebuah koper tua yang kusam dan boneka beruang kesayangannya yang mulai robek, ia dituntun masuk ke dalam kereta kelas ekonomi, udara pengap, suara bising roda kereta yang bergesekan dengan rel, dan tangisan anak-anak lain di dalam gerbong membuat dada Anto terasa sesak. Ia tidak mengerti mengapa kehidupan yang begitu indah di Jakarta harus dirampas darinya dalam semalam. Kereta berhenti di sebuah stasiun kecil yang sepi. Dari sana, perjalanan berlanjut menggunakan angkutan desa yang tua, melewati jalanan berbatu yang berguncang hebat, membelah hutan bambu, dan hamparan sawah yang seolah tidak ada ujungnya. Ketika kendaraan itu berhenti, Ranto mendapati dirinya berdiri di sebuah jalan tanah yang basah oleh embun sore. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah panggung kayu sederhana yang dindingnya mulai memudar dimakan usia. Di emperan rumah, seorang wanita tua dengan rambutnya memutih seluruhnya disanggul rapi sedang berdiri menunggu. Guratan keriput di wajahnya menceritakan kisah panjang tentang kerasnya kehidupan, namun matanya memancarkan kehangatan yang luar biasa. Ia adalah Nenek Mariam. "Anto, cucuku," bisik Nenek Mariam dengan suara yang bergetar menahan rindu. Langsung mendekap tubuh kecil Anto yang membeku. Anto tidak membalas pelukan itu. Ia hanya menatap sekeliling dengan pandangan asing dan penuh penolakan.
Di dalam rumah tidak ada televisi layar datar, tidak ada pendingin ruangan, dan tidak ada lampu gantung yang terang benderang. Yang ada hanyalah sebuah lampu minyak berkaki kuningan yang temaram, dipan bambu dengan kasur kapuk yang tipis, dan bau harum rebusan singkong dari dapur tanah liat. Malam pertama di desa adalah siksaan bagi Anto. Suara jangkrik dan katak di luar rumah terdengar seperti teror di telinganya, menggantikan raung klakson Jakarta yang biasa menemaninya tidur. Ia menangis terisak di balik selimut lusuh, merindukan kamarnya yang wangi, merindukan pelukan ibunya, dan membenci tempat terpencil ini dengan segenap hati kekanakannya. Hari-hari awal di desa berjalan dengan penuh ketegangan yang sunyi. Anto menolak untuk makan masakan nenek Maryam yang hanya berupa sayur lodeh dan sambal korek. Ia merajuk, mengurung diri di kamar, dan seringkali kedapatan sedang menatap langit malam, berharap keajaiban akan menjemputnya kembali ke Jakarta. Namun, Nenek Maryam adalah sosok yang memiliki kesabaran setebal samudra. Beliau tidak pernah memarahi Anto yang bersikap kasar atau tidak sopan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Nenek Maryam sudah terbangun untuk menumbuk padi, mengambil air dari sumur timba yang jaraknya 100 meter dari rumah, dan menyiapkan sarapan untuk cucunya. Waktu hari, ego Anto benar-benar runtuh karena rasa lapar yang tidak tertahankan setelah 2 hari melakukan aksi mogok makan. Dengan langkah gontai dan air mata yang berlinang, ia mendekati meja makan kayu yang reyot. Di sana, seiring dengan asap tipis yang mengepul dari nasi jagung dan ikan asin goreng, Nenek Maryam duduk sambil tersenyum lembut. Makanlah Le, di desa tidak ada gedung tinggi, tapi tanah ini memberi kita makan dengan jujur. Rasakan setiap suapannya, ucap Nenek Maryam lembut sembari mengusap kepala Anto. Ketika suapan pertama masuk ke mulutnya, Anto menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Makanan ini tidak datang dari kemasan plastik yang dibeli di restoran mewah, melainkan dari peluh keringat seorang nenek yang mencintainya tanpa syarat. Di saat itulah, dinding pertahanan Anto runtuh. Ia makan dengan lahap sambil menangis sesenggukan di pangkuan Nenek Maryam. Itu adalah momen titik balik di mana Anto mulai membuka hatinya untuk kehidupan yang baru. Seiring berjalannya waktu, Anto kecil mulai bertransformasi. Ia melepas sepatu kets mahalnya yang mulai kekecilan dan menggantinya dengan kaki telanjang yang belajar mencengkeram tanah liat yang basah. Nenek Maryam mengajarinya banyak hal tentang kearifan hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah elit Jakarta. Anto belajar bagaimana cara menanam padi, membedakan mana gulma dan mana tanaman yang membawa berkah. Ia belajar membelah kayu bakar dengan kapak tua yang berat. Dan yang paling ia sukai adalah saat-saat mereka pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Nenek Maryam rupanya adalah seorang peramu obat tradisional di desa tersebut. Orang-orang desa sering datang ke rumah mereka membawa anak yang demam atau terluka. Dan dengan cekatan, tangan-tangan keriput Nenek Maryam meracik dedaunan menjadi ramuan penyembuh. Tumbuhan di sekitar kita ini adalah surat cinta dari Gusti Allah, Anto, kata Nenek Maryam suatu sore di tengah hutan sambil menunjukkan sejenis rimpang berakar. Mereka diciptakan untuk menyembuhkan. Tugas kita adalah memahaminya dan menolong sesama tanpa meminta imbalan yang memberatkan. Melihat bagaimana Nenek Maryam dihormati dan bagaimana senyum kembali hadir di wajah orang-orang desa yang sakit, sebuah benih cita-cita mulai tertanam di dalam dada Anto. Ia tidak lagi ingin menjadi pengusaha kaya raya seperti ayahnya dulu. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan, seseorang yang memegang tangan mereka yang kesakitan. Ia ingin menjadi seorang dokter. Sore hari seringkali dihabiskan berdua di emperan rumah. Nenek Maryam akan menyisir rambut Anto sembari bercerita tentang masa lalu, sementara Anto membaca buku-buku sekolah yang dipinjamnya dari perpustakaan daerah yang jaraknya berkilo-kilometer. Kehidupan sederhana ini yang dulunya dianggap Anto sebagai sebuah hukuman, kini telah menjelma menjadi sebuah surga kedamaian yang tak ternilai harganya. Waktu terus merayap naik, membawa Anto ke gerbang kedewasaan. Kemampuan akademisnya yang luar biasa di sekolah menengah atas daerah membuatnya berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi kedokteran di salah satu universitas terbaik di Jakarta. Kabar gembira itu datang seperti angin segar, namun sekaligus membawa kesedihan yang mendalam. Kuliah kedokteran berarti ia harus meninggalkan desa, meninggalkan rumah panggung ini, dan yang paling berat, meninggalkan Nenek Maryam yang kini tubuhnya mulai membungkuk dan langkahnya semakin melambat. Malam sebelum keberangkatannya kembali ke Jakarta, setelah bertahun-tahun menetap di desa, mereka duduk berdua di bawah pohon Kamboja di halaman samping rumah.
Angin malam berembus pelan membawa aroma wangi bunga Kamboja yang gugur. "Nenek, aku takut. Aku Anto yang kini sudah tumbuh menjadi pemuda jangkung berwajah bersih. Aku takut Jakarta akan mengubahku lagi. Aku takut tidak bisa bertahan di sana tanpa nenek." Nenek Maryam menggenggam tangan Anto yang kini jauh lebih besar dari tangannya. Genggaman itu terasa hangat meski jemari tua itu bergetar. "Anto, kota tidak bisa mengubahmu jika hatimu tetap tertanam di tanah ini. Pergilah, belajarlah menjadi tabib yang hebat. Jangan pulang sebelum kamu bisa membawa kebaikan untuk orang banyak." "Aku berjanji nenek," ucap Anto dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku akan belajar dengan giat, aku akan menjadi dokter, dan aku akan kembali ke sini untuk merawat nenek di masa tua. Aku akan membangun klinik kecil di desa ini agar nenek tidak perlu lelah lagi meracik obat sendirian." Nenek Maryam hanya tersenyum, sebuah senyuman misterius yang syarat akan keikhlasan dan rasa bangga yang teramat dalam. Beliau memberikan sebuah selendang batik tua miliknya kepada Anto. "Bawalah ini. Jika kamu merasa lelah atau tersesat di kota besar, ciumlah baunya. Ini adalah bau rumahmu." Keesokan harinya, dengan air mata yang disembunyikan di balik senyuman, Anto melangkah pergi melintasi jalan tanah desa, meninggalkan siluet Nenek Maryam yang melambaikan tangan hingga sosoknya mengecil dan hilang di tikungan jalan. Kembali ke Jakarta setelah hampir 1 dekade di desa, ternyata tidak semudah yang dibayangkan Anto. Kota itu telah tumbuh menjadi monster yang lebih besar, lebih bising, dan lebih individualis. Di kampus, Anto seringkali dipandang sebelah mata oleh teman-temannya yang merupakan anak-anak borjuis ibu kota, karena penampilannya yang bersahaja dan logat bicaranya yang kedengaran sedikit medok pedesaan. Namun, Anto bukan lagi bocah manja yang mudah menangis. Tempaan kehidupan desa dan didikan moral dari Nenek Maryam telah membentuk mentalnya menjadi sekeras baja. Setiap kali ia merasa jenuh, lelah karena tugas kuliah yang menumpuk, atau merasa terisolasi dari pergaulan, ia akan membuka lacinya, mengambil selendang batik tua milik neneknya, dan menghirup aromanya dalam-dalam. Bau tanah basah, bau asap dapur kayu, dan bau kasih sayang seketika memenuhi rongga dadanya, membakar kembali semangatnya yang nyaris padam. Tahun-tahun berlalu dengan cepat dan penuh peluh. Anto menyelesaikan sarjana kedokterannya dengan predikat lulusan terbaik. Namun perjuangan belum selesai. Ia harus melewati masa QS yang menguras fisik dan mental, ujian kompetensi, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengambil spesialisasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi. Total 16 tahun dihabiskan Anto di Jakarta demi menimba ilmu sedalam-dalamnya. Selama belasan tahun itu, komunikasi dengan Nenek Maryam sangat terbatas. Di desa tidak ada sinyal seluler yang baik, dan satu-satunya cara mendengar kabar adalah melalui surat bulanan yang dititipkan lewat kepala desa yang sesekali pergi ke kota kabupaten. Setiap kali Anto meminta izin untuk pulang menjenguk di sela-sela libur singkatnya, Nenek Maryam selalu melarangnya lewat surat balasan yang dituliskan oleh perangkat desa. "Fokuslah pada sekolahmu, Le. Jangan buang ongkos dan waktumu untuk pulang melihat orang tua yang ringkih ini. Nenek sehat di sini. Nenek selalu menunggumu di emperan rumah sampai kamu benar-benar siap menjadi dokter yang utuh." Kata-kata dalam surat itu menjadi cambuk sekaligus pelindung bagi Anto. Ia menahan kerinduan yang teramat sangat, mengunci rapat-rapat keinginan untuk pulang demi memenuhi tuntutan profesi dan janji setianya. Hingga akhirnya hari yang dinantikan itu tiba. Anto telah resmi menyandang gelar dokter spesialis. Dengan seragam putihnya yang bersih dan stetoskop yang melingkar di lehernya saat wisuda kelulusan spesialis, ia menatap cermin dengan perasaan haru. Ia telah berhasil. Ia bukan lagi Anto kecil yang cengeng. Ia adalah Dr. Anto, pria yang siap menebus janjinya belasan tahun yang lalu. Keesokan paginya, Anto mengemas seluruh barang-barangnya. Ia tidak berniat membuka praktik di rumah sakit mewah di Jakarta, meski tawaran dengan gaji fantastis berdatangan dari berbagai penjuru. Tujuannya hanya satu, pulang ke desa, menemui Nenek Maryam, dan membaktikan sisa hidupnya di sana. Perjalanan pulang kali ini terasa sangat berbeda bagi Anto. Jika 16 tahun lalu perjalanan ini dipenuhi oleh rasa benci, kemarahan, dan air mata duka, kini dadanya bergemuruh oleh rasa rindu yang membuncah, haru, dan debar jantung yang tak sabar. Kereta api membawanya melintasi kota-kota kecil, dan setiap detak roda kereta terasa seperti hitungan mundur menuju pelukan hangat sang nenek. Sesampainya di stasiun kecil, Anto mendapati jalanan desa kini sudah sedikit berubah. Beberapa bagian sudah diaspal, namun pemandangan hijau sawah dan hutan bambu tetap sama seperti saat ia meninggalkannya.
Ia memutuskan untuk berjalan kaki dari pangkalan angkutan desa menuju rumah neneknya. Ia ingin merasakan kembali setiap jengkal tanah yang telah membentuk karakternya. Udara sore itu terasa sejuk. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan rona kemerahan yang syahdu di ufuk langit. Anto berjalan dengan langkah tegap, senyum tak pernah lepas dari wajahnya yang rupawan. Di dalam tasnya, ia membawa beberapa oleh-oleh kesukaan neneknya. Kain jarik baru yang halus, dan yang paling penting ijazah dokternya yang ingin ia tunjukkan pertama kali kepada wanita yang telah menyelamatkan jiwanya. Sebentar lagi nenek, Anto pulang, bisiknya dalam hati dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru. Ketika Anto berbelok di tikungan terakhir jalan tanah yang menuju ke rumah panggung itu, langkah kakinya mendadak melambat. Ada sesuatu yang janggal yang membuat bulu kuduknya meremang. Biasanya, di jam-jam seperti ini, asap tipis akan terlihat mengepul dari cerobong dapur kayu nenek Maryam, menandakan sang nenek sedang merebus air atau memasak makan malam. Namun sore itu tidak ada asap sama sekali. Suasana di sekitar halaman rumah terasa teramat sunyi. Bahkan, angin yang berembus di antara daun-daun pohon Kamboja terdengar seperti bisikan yang sedang berduka. Anto mempercepat langkahnya. Debar jantungnya kini berpacu tidak beraturan, bukan lagi karena rindu, melainkan karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap dadanya bak awan hitam. Ia melihat pintu depan rumah kayu itu terbuka sedikit. "Nenek," panggil Anto dengan suara yang agak bergetar. Tidak ada jawaban. Anto melangkah menaiki tangga kayu yang berderit. Setiap anak tangga yang diinjaknya terasa seperti beban yang amat berat. Ia mendorong pintu kayu tersebut. Cahaya matahari sore yang kemerahan masuk menerobos celah pintu, menerangi ruang tengah yang remang-remang. Di sana, di atas kursi goyang kayu tua, tempat di mana nenek Maryam biasa duduk merajut atau membaca doa, wanita tua itu sedang bersandar. Kepalanya sedikit terkulai ke samping, matanya terpejam dengan sangat rapat, dan kedua tangannya bersedekap di atas pangkuan. Di atas pangkuannya terdapat sebuah bungkusan kain kecil yang berisi surat-surat dari Anto selama belasan tahun ini, beserta sebuah foto kecil Anto saat pertama kali masuk universitas. "Nenek," Anto mendekat. Suaranya kini parau dan bergetar hebat. Ia berlutut di samping kursi goyang tersebut, meraih tangan tua yang selalu ia rindukan. Seketika itu juga dunia seolah berhenti berputar bagi Anto. Tangan itu, tangan yang dulu mengusap air matanya, tangan yang dulu meracik obat-obatan, kini terasa teramat dingin dan kaku. Tidak ada denyut nadi yang terasa di pergelangan tangannya. "Nenek, bangun nenek! Ini Anto, cucumu sudah pulang!" Jerit Anto pecah, air matanya tumpah ruah membasahi punggung tangan kaku nenek Maryam. Sebagai seorang dokter, otak rasional Anto langsung bekerja melakukan pemeriksaan medis secara insting. Ia memeriksa pupil mata, merasakan hembusan napas yang sudah tidak ada, dan memeriksa tanda-tanda vital lainnya. Nenek Maryam telah tiada. Tubuhnya yang sudah dingin menandakan bahwa beliau telah mengembuskan napas terakhirnya beberapa jam yang lalu. Mungkin tepat saat Anto sedang berada di dalam kereta, bersemangat membayangkan pertemuan mereka. Anto meraung, memeluk tubuh ringkih yang sudah tidak bernyawa itu dengan duka yang luar biasa mendalam. Rasa haru dan kemenangan yang ia bawa dari Jakarta seketika menguap, digantikan oleh rasa bersalah yang mencabik-cabik jiwanya. 16 tahun ia bertahan di kota besar, menahan rindu demi sebuah janji. Namun ketika janji itu berhasil ia penuhi, sosok yang menjadi alasan dari semua perjuangan itu telah pergi selamanya. Ia mendapati nenek yang sangat dicintainya telah meninggal dunia dalam kesendirian di atas kursi goyangnya, dengan setia menunggu kedatangannya hingga detik terakhir napasnya. Mendengar jeritan histeris dari dalam rumah, beberapa tetangga desa mulai berdatangan dengan langkah tergesa-gesa. Di antara mereka adalah Pak RT dan Mbok Sum, tetangga sebelah yang selama ini sesekali membantu menjenguk nenek Maryam. Melihat Anto yang sedang menangis sejadi-jadinya sambil memeluk jenazah neneknya, Mbok Sum ikut meneteskan air mata dan berjalan mendekat dengan langkah berat. "Dokter Anto, yang sabar le," ucap Mbok Sum sambil memegang pundak Anto yang terguncang hebat karena tangis. "Nenekmu, beliau adalah wanita yang luar biasa. Beberapa hari ini kesehatannya memang terus menurun. Tapi beliau menolak untuk dibawa ke rumah sakit di kota. Beliau bilang, 'Aku harus tetap di sini, di rumah ini. Cucuku Anto mau pulang, dia sudah jadi dokter. Aku tidak mau saat dia mengetuk pintu, rumah ini kosong.'" Kata-kata Mbok Sum bagaikan sembilu yang mengiris-ngiris hati Anto.
Nenek Maryam sengaja bertahan, memaksakan tubuhnya yang renta dan didera sakit untuk tetap terjaga, bertarung dengan maut hanya demi memastikan bahwa ia ada di sana saat cucu tercintanya kembali pulang. Beliau meninggal dalam posisi menunggu, dengan pandangan terakhir yang barangkali diarahkan ke pintu depan, berharap sosok Anto akan muncul di ambang pintu sebelum matanya tertutup untuk selamanya. Malam itu, rumah panggung yang biasanya sunyi dipenuhi oleh pelayat dari seluruh penjuru desa. Lantunan ayat-ayat suci dan doa menggema di udara malam, bercampur dengan aroma dupa dan bunga melati. Anto duduk di samping jenazah neneknya yang telah dikafani. Matanya sembab dan tatapannya kosong menatap lantai kayu. Mbok Sum kemudian mendekati Anto dan menyerahkan sebuah surat lusuh yang tampaknya ditulis dengan tangan yang sangat gemetar. "Ini, Nenek Maryam menitipkan ini padaku 2 hari yang lalu. Beliau bilang kalau beliau tidak sempat bicara langsung saat kamu pulang, berikan surat ini padamu." Dengan tangan yang gemetar, Anto membuka lipatan kertas tersebut. Tulisan tangan Nenek Maryam yang tidak begitu rapi karena faktor usia terukir di sana. "Anto, cucuku yang paling berharga. Jangan menangis saat kamu membaca surat ini, Le. Jika netramu melihat tulisan ini, berarti Gusti Allah sudah menjemput nenek untuk beristirahat. Nenek sangat bahagia, Anto. Nenek bangga mendengar cucu kecil nenek yang dulu menangis di kamar ini, kini telah tumbuh menjadi seorang dokter yang hebat. Nenek minta maaf karena tidak bisa menunggumu lebih lama lagi di emperan rumah. Tubuh tua ini sudah tidak kuat menahan rindu, tapi ketahuilah bahwa jiwa nenek selalu bersamamu. Janjimu sudah kamu tepati, Le. Kamu sudah pulang sebagai pemenang. Jangan biarkan kematian nenek membuatmu layu. Desa ini, orang-orang di sini masih membutuhkan tangan tabibmu. Bangunlah klinik yang sering kamu ceritakan di bawah pohon Kamboja itu. Obati mereka dengan cinta yang sama seperti saat kamu merawat nenek. Adilah perpanjangan tangan nenek untuk menjaga tanah ini. Nenek menyayangimu, Anto, selamanya." Air mata Anto kembali menetes, namun kali ini bukan lagi air mata keputusasaan yang gelap. Surat dari Nenek Maryam seolah menjadi pelita yang mengusir kabut duka di hatinya. Ia memeluk surat itu erat-erat di dadanya, merasakan kehangatan kasih sayang sang nenek yang mengalir melalui bait-bait kalimat tersebut. Keesokan paginya, di bawah langit desa yang mendung seolah ikut berduka, jenazah Nenek Maryam dihantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman desa, tepat di samping makam kakek Anto. Anto sendiri yang turun ke dalam liang lahat, membaringkan tubuh wanita luar biasa itu ke dalam tanah yang selama hidupnya dihormati dan dicintainya. Setelah tanah merah menutup sempurna dan taburan bunga mawar serta melati menghiasi gundukan makam, para pelayat perlahan mulai meninggalkan area pemakaman. Anto tetap tinggal berlutut di samping nisan kayu Nenek Maryam. Ia mengusap nisan tersebut dengan lembut, lalu mengeluarkan stetoskop dari tasnya dan meletakkannya sejenak di atas makam, seolah ingin memperlihatkan bukti keberhasilannya kepada sang nenek. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara desa yang bersih. Rasa sakit karena kehilangan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun kini di dalam dadanya telah tumbuh sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Anto berdiri membalikkan badannya membelakangi pemakaman dan menatap ke arah desa. Ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Kepulangannya mungkin diawali dengan duka yang mendalam, namun babak baru kehidupannya baru saja dimulai. Ia akan menetap di desa ini, membangun klinik impian mereka, dan mendedikasikan setiap detik keahlian medisnya untuk merawat warga desa, meneruskan warisan kasih sayang dan ketulusan yang telah ditanamkan oleh Nenek Maryam di dalam jiwanya. Dr. Anto telah pulang, bukan hanya untuk kembali ke rumah, tetapi untuk menjadi pelindung dan penyembuh bagi tanah yang telah membesarkannya.